percayalah. Ini yang mesti dibuktiin dulu, ya. Nah, saya tahu ini tidak instan, ini pelan-pelan. Terus Allah kita berkomitmen. Allah kita berkomitmen untuk mengajar kita bagaimana kita bisa lihat kerajaannya. Ini penting. Allah yang kita sembah, dia punya satu komitmen untuk mengajar gerejanya bagaimana kita bisa lihat kerajaannya. Nah, untuk membuat itu terjadi, dia beri yang namanya Roh Kudus. Jadi gini, waktu Yesus naik ke surga, dia bilang ini, adalah baik bagiku naik pulang ke surga, supaya yang aku janjikan itu datang kepadamu. Bagaimana bedanya? Sebelum Yesus naik ke surga, dia buat mujizat, murid-muridnya nonton. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, murid-muridnya buat mujizat, Yesus nonton di surga. Kalian lihat bedanya? Sebelum Yesus naik ke surga, semua yang buat Yesus, murid-muridnya nonton. Bangkitin orang mati dan orang, mereka cuma ada kagum aja. Tapi begitu Yesus naik ke surga, kuasa itu dicurahkan, murid-muridnya yang orang percaya, bukan cuma murid, orang percaya yang buat mujizat. Dan Yesus di surga cuma nonton. Ini yang dimaksud. Nah, Markus 16 itu janji buat semua orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Enggak dibilang tanda-tanda ini menyertai pendeta. Enggak. Orang percaya. Yang penting dia orang. Yang kedua dia percaya. Kan? Selama saudara percaya, tanda-tanda menyertai kamu. Gampang. Jadi kekuatan kita pada percaya. Kalau saudara percaya makan sehari 10 kali itu bagus, ada tanda-tanda yang menyertaimu. Ya kan? Yang normal makan 3 kali, kan gitu. Tapi saudara sedang percaya, enggak, yang benar itu makan 10 kali. Coba lu makan 10 kali sehari, ada tanda-tanda menyertaimu. Yaitu kamu mengembang ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan semuanya. Tanda-tanda menyertai apa yang kamu percaya. Kalau kamu sedang percaya bahwa maki-maki orang itu bagus, maki aja, yang gak suka maki, di jalan maki, ada tanda-tanda menyertai kamu. Muka lu bengap-bengap digebukin orang, sudah tahu? Semua tanda-tanda menyertai kamu. Ya kan? Kalau kamu percaya kita benci orang, balas dendam semua baik, akan ada tanda-tanda di balik kepercayaan itu. Nah, tapi di sini bilang tanda-tanda menyertai. Kalau kamu percaya Yesus, tanda-tandanya menyertai. Jadi kalau belum ada tanda-tanda, mungkin kamu salah percaya. Kenapa kamu salah percaya? Karena salah pesan. Nah, begitu saya bawanya. Nah, Roh Kudus diberi buat kita, lalu mengajar kita. Kurikulumnya beragam. Saya cuma pilih salah satu aja. Salah satu yang bisa kita masuki. Salah satu yang semua orang berhak untuk ambil. Apa itu? Pujian penyembahan. Itu dia, pujian penyembahan. Nah, mau melihat kerajaan Allah, salah satu kurikulumnya penyembahan. Penyembahan bukan supaya, jadi gini, belajar melihat kerajaan Allah bukan tujuan dari penyembahan. Ulang. Belajar untuk lihat kerajaan Allah bukan tujuan dari penyembahan, tapi akibat dari penyembahan. Wes, beda saudaraku. Beda banget. Kalau kita menyembah Tuhan, itu otomatis kamu akan lihat kerajaannya. Gini. Paling gampang, yang kamu sembah raja. Nah, saya bukan dulu. Apa itu sembah? Sembah artinya gini, kamu kenal dia. Kamu punya hubungan dengan dia. Baru kamu bisa sembah dia. Kalau enggak, kamu enggak bisa menyembah. Kenapa ada orang nyanyi, ada orang enggak? Enggak usah dihakimi. Penilaiannya cuma begini aja. Yang nyanyi kenal, yang enggak nyanyi cuma punya agama. Maaf, kamu boleh bantah, tapi gini, kenapa mulut kamu bisa tetap diam sementara semua orang nyanyi? Kamu lihat-lihat lampu, keren juga tuh layarnya. Itu yang main drum kok keren banget. Kamu nonton, kamu lagi, nah, pikiranmu itu bilang broken focus. Kamu sedang lihat. Ini gereja apa night club sebenarnya? Ini kamu mulai gini, padahal kamu ada di dalam sini. Nah, kamu orang Kristen. Nah, ya betul, kamu agamamu Kristen.
Jadi penyembahan hanya terjadi karena kita punya hubungan dengan dia. Sebab itu saya minta maaf, penyembahan tidak boleh disuruh. Nggak boleh. Nggak bisa disuruh. Penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan itu terjadi karena kamu punya hubungan. Nah saya mulai bangun ini. Saya butuh 8 tahun. Ini bukan pengajaran, jangan tiru ini. Kenapa 8 tahun? Mungkin karena orang di Ambon lebih bodoh dari orang di Surabaya, gitu aja ya. Gitu. Sehingga saya perlu habiskan 8 tahun duduk dengan saya punya tim, duduk dengan mereka. Saya equip mereka. Ini hal paling penting. Saudara akan lihat rahasia ini. Saudara pikir ini biasa aja pujian penyembahan? Saudara dengar, saya bilang tadi hubungan kan? Saudara tahu, begitu kamu punya hubungan dengan raja, kamu akan lihat manifestasinya. Saya jarang banget ketemu Pak Musa. Jarang banget. Pertama jarak kita beda. Tapi ini hubungan, saudara dengar. Saudara tahu hubungan? Ya, saya nggak akan lupa Pak Musa. Saya nggak akan mungkin lupa. Nggak mungkin Pak Musa lupa. Saya cuma satu. Dulu saya ke Surabaya. Saya bisa. Karena hubungan. Dia cuma datang gini. Kamu kenapa? Kamu gini. Ayo ikut aku. Periksa darah. Saya melihat. Dia bawa saya. Kita periksa darah. Periksa semua. Aman. Apa yang bikin itu? Saya menguntungkan apa buat dia? Enggak, saudara juga bukan. Kenapa dia buat itu? Hubungan. Nah, ini gampang ngerti ini. Bukan cuma itu. Saya naik mobilnya. Saya di rumahnya. Dia bisa kasih lihat. Nih lihat. Kamar hobi. Mungkin lupa bos. Saya bisa lihat. Apa yang bikin itu? Hubungan. Nah, mari saya bilang. Kalau kamu nyembah raja. Kalau berhubungan dengan Pak Musa aja bisa ke rumahnya. Kalau kamu nyembah raja. Masa kamu gak dapat fasilitas raja? Bisa nggak ngerti? Kalau kamu tiap hari nyembah raja, kamu sembah tuh rajamu. Masa saya ke rumah Pak Musa gue ditaruh di teras? Nggak bakalan. Dia belum ngomong, istrinya udah ngomong. Kris, minum apa? Nah bayangin, masa kamu berhubungan dengan raja yang kamu sembah raja? Masa kamu nggak lihat istananya? Masa kamu bergaul dengan raja, kamu nggak dapat fasilitas-fasilitas raja? Ini yang saya bilang. Iblis mau curi semuanya, bahwa bikin gereja lu bagus, khotbah yang keren, tapi jangan menyembah. Saya nggak tahu pendeta lain. Ini cuma tentang saya. Saya mau ngomong buat saudara, mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Apa yang penting? 30 menit tadi. Kalian menyembah dia, kalian memuji dia. Itu penting. Nanti dulu, nggak gegabah saya ngomong. Coba pikir yang saya bilang. Menurut saudara, Tuhan rindu dengar khotbah saya? Siapa lu, Chris? Menurut saudara, Tuhan rindu dengar khotbah? Ada khotbah nggak di surga? Saudara yang belajar kitab. Dengar, Tuhan rindu penyembahanmu. Tuhan rindu penyembahanmu. Ini yang sulit. Makanya saya bilang, penyembahan punya dampak. Kita akan lihat kerajaan Allah. Yohanes 4. Kayaknya kalau belum baca ayat, belum rohani kan? Yohanes 4. Lihat, apa yang Tuhan cari? Yohanes 4, ayat 23 dan 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Udah bosan saudara dengar ayat ini? Tangkap dulu, saya giring pelan-pelan. Yang perlu diketahui pertama, Tuhan cari penyembah, bukan penyembahan. Penyembah berarti orang. Tuhan butuh penyembahnya. Kalau iblis penyembahan. Kalau Tuhan penyembahnya. Ini kabar baik. Kenapa? Jadi nggak ada urusan sama musik yang bagus, nggak ada urusan sama teknik bernyanyi yang bagus, nggak ada urusan. Nah, itu sebabnya saya bukan anti. Saya juga bisa nggak bagus kalau gitu. Tapi saya kayaknya nggak ada dalam gairah saya untuk panggil artis nyanyi di gereja. Enggak itu. Karena nanti orang akan berpikir bahwa karena suara kita bagus, Tuhan senang. Nah.
Mau kita nyanyi kayak gonggo juga nggak apa-apa. Tuhan senang. Waktu penyembahan Tuhan nggak datang sama rotan, lalu Tuhan datang ke keyboard. Salah. F. Dia datang. Enggak. Kamu tadi kurang. Ritmusnya kurang. Enggak gitu. Enggak begitu. Penyembahan itu cuma tentang hati. Saya cuma kepengen saudara kalau minggu ke gereja, setting dari rumah hatimu untuk memberi. Jangan dulu menerima, memberi. Memberi apa? Coba, uang? Salah. Kita paling menipu banyak di sini. Kalau doa buat persembahan, itu doa klise, doa latah, doa paling latah itu. Udah kita niru semua orang yang berdoa di depan. Itu doa basa-basi. Ya kan? Kalau mau kasih kolekte, Tuhan, tiba saatnya kami akan beri yang terbaik. Kamu bohong. Kalian bohong. Betul kamu kasih yang terbaik? Kan bohong. Lu udah pakai duitnya baru lu kasih sedikit ke gereja, gimana sih? Kok kita berani bilang kita kasih yang terbaik? Kalian paling bohong. Bayangin, di altarnya yang kudus dan mulia ini kita berani bohong. Kita bilang aja kami mau beri, kami mau menabur. Kalau mau bagus tuh begini, Tuhan, uang ini juga dari Tuhan. Sekarang kami mau beri sebagian. Jangan bilang terbaik, kita bohong. Yang doa juga gak kasih yang terbaik, apalagi yang sana. Kita paling bohong banget ya. Udahlah bertobatlah, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu, kalian bohong banget. Saya udah buktiin. Nah, sekarang saya bilang ini, apa yang terbaik yang manusia bisa berikan? Sebelum ke sana, jawab dulu ini. Kira-kira Tuhan butuh duit? Kamu yang butuh duit, Tuhan gak butuh duit. Tuh, kamu butuh air condition, Tuhan butuh? Kagak. Oke, jadi kolektor buat siapa? Buat Tuhan? Salah. Kolektor buat pekerjaan Tuhan. Tuhan gak butuh dana. Pekerjaannya butuh biaya. Kalian mesti tahu itu. Jangan begitu Tuhan parkir. Kalian pikir kalian udah sukses, kalian kaya, lalu kamu arsitek hidup itu. Salah bos. Salah banget. Tuhan gak butuh duit. Tuhan gak butuh biaya hidup. 1 bintang dia jual, gak ada yang bisa beli di sini. Bisa gak? Jadi apa yang harus kamu buat kalau kasih persembahan? Kamu perlu respect. Bukan nominal yang itu. Tapi kamu punya respect. Itu worship. Itu penyembahanmu. Kamu taruh, berapapun kamu taruh. Tapi kamu respect God. Karena Tuhan, uang ini juga dari Tuhan. Udah gue pakai ke salon, beli baju, beli semuanya. Sekarang gue cuma 100 ribu gue taruh. Tuhan, kehormatan. Kalau saya boleh kasih 100 ribu di kantong kolektor. Itu respect, itu lebih bagus daripada kita bilang yang terbaik. Bohong banget. Tuhan gak marah, lu kasih berapapun Tuhan gak marah. Tapi respect, itu yang saya maksud. Oke? Nah, baru saya naik sini. Saudara mari lihat, apa dong yang terbaik yang kamu bisa beri kalau bukan uang? Ucapan syukur. Itu paling terbaik. Ucapan syukur lagi nih, kamu menyadari total. Cuman karena dia gue hidup. Karena dia sadar. Itu ucapan syukur itu terbaik dari semuanya. Nah kalau itu aja kamu gak beri, udah gagal seluruhnya. Seluruh ibadah kita gagal. Bayangin. Orang nyanyi teman. Nah tapi gini, tidak menghakimi. Itu cuma tandanya kamu belum mengenal dia. Kamu belum punya hubungan dengan dia. Saya kumpul dengan saya punya tim musik dan saya punya semua. Saya mulai bawa mereka pelan-pelan. Saya punya choir pelan-pelan. Hanya tujuannya sebab saya nggak mau orang disuruh menyembah. Jadi saya kasih jaminan besar buat saya punya bahwa kalau satu gereja nggak nyanyi, kamu nggak salah. Dia lihat saya. Ya, yang penting kamu nyanyi di depan. Nyanyi sungguh menyembah. Nah, merubah mereka. Ini hal penting. Jadi kesalahan pertama bukan di WL, di musik grup. Kesalahan pertama di pemimpin, di saya. Saya menginginkan gereja punya musician yang bagus, singer yang bagus semua, dan bakat-bakat itu ada di sini. Lalu saya rekrut mereka. Saya ngomong sebentar, mereka rindu, mereka senang banget melayani Tuhan. Oke, tapi hanya sampai di situ, berhenti di situ. Mereka melayani. Saudara, tanpa saya lengkapi, saya equip mereka. Ini yang harusnya saya buat. Itu yang saya bikin dalam 8 tahun. Duduk dengan mereka, equip mereka. Kenapa? Waktu saya tarik orang ke depan,
untuk nyanyi. Hari itu dia masuk dalam medan perang, saudara. Ini spiritual warfare, ini bukan pertunjukan di depan. Perang, saudara. Bayangin saya nggak lengkapi mereka. Secara teologis saya bilang mereka sedang masuk dalam. Saya bilang layani. Lalu apa yang saya buat kalau hari Minggu? Nggak naik. Mau dinaikin apanya? Nggak ngangkat tadi pujian. Mau diangkat apanya? Itu kesalahan saya. Nah, sayalah yang harus mengajar saudara supaya saudara kenal Tuhan. Tapi mereka, saya cuma lengkapi, baru mereka berdiri. Jadi jangan suruh orang menyembah. Kalau saya bilang buat pamusa tolong bilang buat istri, I love you. Dia tersinggung. Masa dimotivasi oleh saya? Tapi kita bikin itu buat Yesus tiap minggu. Teriak, mari saudara, sama dia. Hei, Tuhan terpaksa disembah karena kamu suruh. Nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nggak ada. Karena kamu pilih, kamu ada di sana. Jadi satu penyembahan yang majesty, yang great, yang grand. Itu gereja itu. Oh, tadi saudara dalam penyembahan, saya sampai bilang ada wibawa di dalam gereja nih. Kalau kita punya wibawa dalam ibadah, itu cuma soal waktu, saudara. Nah, sehingga si WL jangan beri instruksi. Kalau kita sudah beri instruksi dari sini, berarti ini kesalahan besar. Kesalahannya juga gini, karena kita tidak dilengkapi, karena kita tidak punya pengertian. Kita tiru gereja-gereja modern, kita tiru gereja di kota besar. Itu yang mereka buat. Kenapa mereka buat? Kesalahannya di mana? Kita buat jemaat menjadi audience, dan kita di sini pemainnya. Cara ibadah kita modelnya sudah teatrikal. Itu sudah keluar dari Alkitab. Mari saudara, salami 15 orang. Iman kita mau pergi 1, 8, 9, 10, 19. Saudara, kita sedang teatrikal, kita sedang buat pertunjukan. Padahal ibadah penyembahan jemaat bukan penonton. Siapa yang jadi penonton? Sorga yang jadi penonton. Sorga harus menonton penyembahan dari bumi. Kalau saudara lihat itu. Wih, saudara, kalau saudara berubah di sini, jangan sebut saya hamba Tuhan. Kamu bisa lihat, hitung bulan, kamu akan lihat apa yang terjadi di gedung ini. Setiap bangku ya, kalau setiap pengertiannya ada di tiap bangku, bahwa kamu datang untuk menyembah rajamu. Wow. Kamu lihat aja. Setiap bangku menyembah Tuhan. Kamu dengar. Ini yang terjadi. Waktu kamu nyembah dia. Dua hal kamu sedang buat. Kamu sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Ini. Waktu kamu nembak, iman, pengharapan naik. Waktu dia ketemu, ujungnya namanya kuasa. Kuasa penyembahan.